Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Kori Khoiriyah dan saya sendiri Bimo Haji Herdianto akan menjelaskan RLB dan RLS serta jawaban nomor 3 dan nomor 1. Jadi saya akan menjelaskan yang bagian RLB-nya. Ini kita lihat ada tabel yang dimana X1-nya itu adalah unit, X2-nya booking, dan Y-nya pendapatan. Jadi disajikan data Y berupa pendapatan di PT AAP dalam jumlah rupiah yang dihubungkan dengan data variabel X1 unit dan variabel X2 berupa booking dalam jumlah rupiah. 1. Buatlah persamaan regresi linear berganda. Analisislah hubungan antara variabel independen dan independennya. Jadi nomor 1 ini persamaan regresi linear berganda. Jadi rumusnya itu Y topi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Jadi kita masukin aja A-nya itu minus 2934, kita ambil dari koefisien intercept, terus plus minus 1347 dari koefisien X1 unit, dan plus 29,22 yang kita ambil dari koefisien X2 atau booking. Jadi A-nya ini 2934 pada saat unit dan booking 0, pendapatan 29,34%. Dan B1X1 sama dengan 1347. Setiap penambahan unit pendapatan akan bertambah sebesar 13,47%. Lalu B2X2-nya itu 29,22. Jadi setiap kenaikan atau penambahan booking, maka pendapatan akan bertambah besar 29,22%. Selanjutnya nomor 2. Jadi nomor 2, jika X sama dengan 5, X2 sama dengan 3000, maka nilai Y sama dengan berapa? Ya, nah rumusnya Y topi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Y topi sama dengan, dari sini, min 2934 ditambah min 347 dikali X1-nya 5 ditambah 29,22 dikali 3000. Lalu untuk hasilnya min 2934 ditambah min 6725 ditambah 87660. Totalnya jadi 78,001. Lalu untuk nomor 3, variabel manakah yang memberi pengaruh lebih besar? Y topi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Y topi sama dengan min 2934, variabel terdapat dari p-value yaitu 0,750 ditambah min 1347 dikali 0,924 lalu ditambah 29,22 dikali 0,308. Lalu untuk nomor 4, lakukan uji F, interpretasikan hasilnya. H0 sama dengan terdapat pengaruh unit X1 dan booking X2 secara bersamaan terhadap pendapatan Y. H1 sama dengan tidak terdapat pengaruh unit X1 dan booking X2 secara bersamaan terhadap pendapatan. Nilai signifikasi uji F adalah 0,00, artinya signifikasi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga terdapat pengaruh unit X1 dan booking. Lalu untuk nomor 5, berapa nilai korelasinya? Kita berdasarkan hasilnya. Nilai korelasi antara X1 dan X2 dengan Y adalah 0,929 dari regression statistik dari multiple R, termasuk dalam kategori yang sangat kuat yang mempengaruhi pendapat. Untuk nomor 6, berapa koefisien determinasinya? Kita dapatkan hasilnya. Nilai koefisien determinasi 0,829 atau 82,9%, yang berarti bahwa X1 unit dan X2 booking menjelaskan pendapatan Y sebesar 82,9%, sisanya 18,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu untuk soal regresi linear sederhana nomor 1, yaitu teori permintaan menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Fenomena tersebut terjadi pada pasar saham. Permintaan adalah var dependent dan harga adalah var independent. Yaitu nomor 1, buatlah persamaan regresi linear sederhana, analisislah hubungan antara variabel independen dan dependennya. Nomor 2,
Jika X sama dengan 50, tentukan Y, interpretasikan hasilnya. Nomor 3, apakah harga merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat permintaan? Dan nomor 4, berapa nilai korelasinya? Interpretasikan hasilnya. Lalu saya jawab nomor 1. Pertama, regresi linier, yaitu sama dengan A ditambah BX. A itu terdapat dari koefisien intersip, yaitu 51,79, dan BX yaitu min 0,365 dari X permintaan. Koefisiennya itu min 0,365. Lalu nomor 2, jika X sama dengan 50, tentukan Y. A ditambah BX. 51,79 ditambah min 0,365 dikali 50. Hasilnya 51,79 ditambah min 18,25. Hasilnya 33,54. Artinya, pada permintaan 50 barang, maka harga bertambah menjadi 3,354. Maaf, salah, ini seharusnya 50 bukan 20 ya. Lalu untuk nomor 3, apakah harga merupakan variabel yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat permintaan? Saya jawab iya. Variabel harga yang signifikan berpengaruh terhadap permintaan. Hubungan antara harga dan permintaan adalah positif. Jadi, Y topi sama dengan A ditambah BX sama dengan 51,79 dikali 0, variabel itu kan nilai value, berarti terdapat di sini P value. Jadi 0,000893 ditambah min 0,365 dikali P value permintaan 0,242. Lalu untuk nomor 4, berapa nilai korelasi dan interpretasi hasilnya? Nilai korelasi itu terdapat di regresi statistik yang 0,321 bahwa antara permintaan dengan harga adalah 0,329 yang dikategorikan rendah yang mempunyai harga. Terima kasih presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.